Selamat sore. Kita hari ini melanjutkan dari topik, kalau boleh ditampilkan, kita punya ini ya, desain hari ini. Our daily bread. Give us our daily bread, seperti yang tadi kita doakan di dalam doa Bapa kami. Saya teringat sebelum kita nanti masuk di dalam doa, saya teringat waktu saya dan istri mengajar anak-anak ya untuk berdoa untuk makanan. Setiap hari mereka makan dan berdoa. Lalu anak yang paling kecil itu waktu itu ya suka berdoanya menyebutkan nama makanan menunya satu persatu. Terima kasih Tuhan untuk nasi, ayam, bakso babi, kuah gitu ya, timun, air putih, pokoknya sebutin semua sampai lengkap gitu. Terus kita menunggu gitu ya, ada lagi gak yang lain? Lama banget ini jadinya. Nah itu seringkali si anak itu jadi terfokus tentang menunya ya, apanya yang didoakan. Hari ini kita ingin sedikit membahas ke arah situ. Kita sama-sama mau berdoa menyerahkan perenungan firman Tuhan sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami serahkan perenungan firman ke dalam tangan-Mu ya Bapak, biar apa yang mungkin kami sudah sering dengar, kami pernah renungkan, tapi Tuhan yang boleh memberikan kesegaran, Tuhan yang boleh membukakan perspektif-perspektif, dan Tuhan boleh memberikan kami hati yang siap dibentuk, yang mau merefleksikan dan menaruh hidup kami di bawah firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita membuka dari Keluaran 16. Keluaran 16 tentang mana, kita membaca dari ayat yang pertama. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai yang ke-5 terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama membaca ayat yang pertama sampai yang ke-5. Saya akan membaca ayat yang pertama, saudara sekalian yang kedua, dan seterusnya sampai yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar dari padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Lalu sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Oke, kita membaca dari ayat yang ke-14 dan ke-15 sekarang. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Saudara, kita pasti dari kecil yang ikut sekolah minggu sudah sering mendengar ya tentang cerita tentang mana. Dan biasanya cerita-cerita Alkitab ketika dikhotbahkan tentang mana yang menjadi fokus ketika tadi memakai kata our daily bread, yang sering difokuskan adalah tentang daily-nya, tentang kecukupannya ya. Bagaimana Tuhan itu setia memberikan makanan, memberikan mana setiap hari kepada bangsa Israel di padang gurun. Jadi ada 2 hal yang biasanya sering ditekankan, yaitu adalah tentang bagaimana teologi mana itu berbicara tentang kecukupan. Berikanlah makanan kami yang secukupnya. Tentang kecukupan, bahwa mereka di padang gurun, mereka mungkin kelaparan, tapi Tuhan mencukupkan mereka. Tuhan memberikan makan kepada mereka. Setiap hari mereka harus pergi keluar, memungut dan
memungut sebanyak apa? Sebanyak yang cukup pada hari itu. Kenapa? Karena kalau mereka ambil kebanyakan, besokannya sisanya itu juga akan membusuk. Jadi nggak perlu menimbun yang berlebihan, hanya perlu ambil yang secukupnya. Atau perkecualian ya hari ke-6 tadi ya, karena hari ke-7 tidak akan ada mana yang turun, mereka harus mengambil 2 kali lipat. Dan khusus untuk hari ke-6 ini, mana yang mereka ambil itu tidak akan busuk untuk 2 hari. Jadi itu yang pertama yang kita lihat yang menjadi penekanan tentang kecukupan, dan juga tentang ada nanti satu ayat yang berbicara mana ini Tuhan berikan kesetiaan Tuhan itu selama 40 tahun di padang gurun tanpa henti. 14.600 hari Tuhan itu tidak pernah gagal memberikan makanan kepada bangsa Israel. Jadi berbicara tentang Tuhan yang setia memberikan setiap hari selama 40 tahun. 2 hal ini yang seringkali menjadi penekanan ketika berbicara tentang teologi mana. Pelajaran bagaimana kita harus belajar bergantung terhadap Tuhan, bagaimana Tuhan itu tidak pernah gagal mencukupkan kebutuhan fisik kita. Tapi hari ini kita justru mau fokus kepada topik yang mungkin lebih jarang dibahas di dalam teologi mana, yaitu adalah tentang rotinya. Tentang mananya itu sendiri gitu ya. Our daily bread, tentang breadnya gitu ya. Saudara kalau coba membayangkan gitu ya, breadnya. Tadi saya diskusi tanya sama istri gitu ya. Kamu tuh kalau waktu bayangin mana turun dari surga itu gambarannya seperti apa? Iya ya, apa ya? Dia membayangkan gini saudara. Turun dari surga gitu ya, ada roti-roti yang bulat. Oh, terus dia bilang, oh enggak itu sisik-sisik mungkin seperti croissant ya. Yang flaky-flaky gitu, yang berlapis-lapis gitu. Mungkin bukan roti tawar, kan katanya manis, madu, enak gitu. Roti tawar nggak enak dimakan gitu aja, tapi tadi siang kita lagi makan croissant, jadi benar-benar sangat-sangat ini ya applicable gitu. Ini enak nih dimakan gini aja gitu. Nah jadi pikirannya kayak gimana ya mana itu? Saudara kalau sekarang ditanya kira-kira mana itu seperti apa ya Tuhan memberikan mana setiap hari kepada bangsa Israel? Mungkin saya duga saudara yang dari sekolah minggu akan lebih banyak mendapatkan gambaran hujan roti, rotinya bulat-bulat gitu ya. Mungkin roti yang berbentuk bulat, bukan roti tawar kayak begini, tapi roti bulat-bulat terus jatuh dari surga begitu. Nah kita bisa mulai bertanya sih, sebenarnya mana itu apa ya? Dan sepertinya bukan hanya kita yang bingung saat ini, orang Israel pun pertama kali mereka melihat mana, mereka juga bingung. Nama mana itu sendiri adalah asal kata dari Ibrani yang artinya manhu, artinya apa itu. Kalau sekarang dikontekstualisasikan ya, mungkin ada makanan yang namanya apa tuh gitu ya, apa sih gitu ya. Nah itu, mana itu di dalam bahasa asli mereka adalah seperti itu. Dan Alkitab hanya memberikan ciri-ciri yang ya boleh dibilang sangat minim, tapi juga cukup untuk kita memberikan sedikit gambaran seperti apa mana itu. Katanya mana yang diberikan di sini adalah datangnya pagi-pagi. Seperti sisik gitu ya, flaky, halus, gampang meleleh kalau kena panas. Dan di ayat 31 yang kita tidak baca tadi, dikatakan warnanya putih ya, seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Jadinya ada beberapa gambaran saudara. Dan banyak orang sangat berspekulasi mana itu seperti apa. Karena ini barangnya misterius banget. Tapi saudara ada riset ya dari orang Israel modern. Dan saudara bisa baca juga hasil ininya, findingsnya gitu ya. Risetnya dia benar-benar datang ke Semenanjung Sinai di tahun 1968an gitu. Ini namanya Profesor Avinoam Danin. Oke, di dalam risetnya itu menemukan bahwa memang di dalam semak-semak atau semak padang belantara itu ya, mereka dapat menemukan ada semacam benda-benda putih yang nempel-nempel di situ, dan ketika dipegang itu agak flaky, lengket-lengket, dan ketika di-taste itu manis gitu. Dan ketika ditanya kepada suku Bedouin ya, yang memang hidup nomaden pada saat itu, terus mereka tanya gitu,
by the way kamu tahu gak ini apa gitu? Karena kami orang asing gak tinggal di sini, tapi kalian yang setiap hari tinggal di sini kan tahu ya itu apa. Terus suku Beduinnya bilang, well kami pernah baca cerita dalam kitab sucimu itu ya, orang Yahudi gitu ya. Ya ini seperti yang kalian di dalam cerita itu mana itu? Mana? Tapi kami memanggilnya man rahim ya, man rim gitu. Dan memang mereka juga kadang-kadang masih mengumpulkan dan untuk makan ininya ya, mananya itu gitu. Jadi mananya ini ternyata setelah diteliti lebih lanjut adalah hasil sekresi dari serangga-serangga kecil yang memakan pohon-pohon tamaris di situ. Jadi mereka memakan getah-getah dari pohon tamaris ini dan mereka makan berlebih lalu mereka keluarkan sekresi ya, atau bahasa sehari-harinya serangga gitu ya. Itu ketika diteliti komposisinya itu adalah karbohidrat dan sugar, sukrosa dan fruktosa gitu. Oleh karena itu kenapa ini cepat meleleh? Karena barang ini cepat busuk dan kena matahari, dan kalaupun masih ada sisa lelehannya langsung diserbu oleh semut-semut. Jadi memang tidak cukup bertahan untuk sampai keesokan harinya. Memang paling banyak bisa dikumpulkan ya untuk kebutuhan satu hari itu saja. Jadi dari hasil finding ini ya, kita bisa sedikit melihat apakah ini mungkin mana yang Alkitab nyatakan seperti itu ya. Nah saudara, waktu saudara mendengar kata ini, saya menduga respon saudara sedikit banyak seperti saya ketika saya mempersiapkan ini dan saya melihat, sound fishy ya, sounds not right gitu. Karena kita udah terbiasa itu penjelasannya kok naturalistik begini gitu. Mananya itu harusnya sudah hilang, gak ada, terus misterius, itu baru keren gitu. Tapi ini masih ada, terus juga bisa dijelaskan dan ternyata serangga gitu. Aduh, kayaknya agak susah diterima begitu. Penjelasan yang terlalu biasa, terlalu natural. Ternyata gini aja toh. Saudara, kita memang bisa lihat di dalam zaman kita gitu ya. Zaman kita, dunia kekristenan dan dunia sekuler memang pernah terbagi menjadi dua kubu besar. Yaitu kubu liberal dan kubu Kristen dalam kurung fundamentalis yang sangat menolak berseberangan dengan kubu liberal. Kubu liberal, saudara tahu ya, orang-orang yang tidak percaya lagi akan hal-hal yang berbau supranatural. Yang semua menolak semua hal-hal yang berbau supranatural. Mereka menolak itu Tuhan. Mereka berkata Tuhan itu imajinasi. Mereka menolak hal-hal yang rohani seperti malaikat, iblis, roh halus. Enggak ada itu. Kamu melihat setan, oh itu gangguan jiwa itu. Itu bukan kamu diserang setan dan yang lain, bukan itu. Terus juga mujizat, enggak ada mujizat. Itu mungkin kebetulan atau itu mungkin trik-trik sulap gitu. Semua bisa dijelaskan secara natural, secara alami. Enggak perlu cari-cari semua yang bersifat roh, yang bersifat supernatural, enggak perlu. Yang ada di dalam dunia ini adalah yang bersifat alami dan material. Ya ini saja gitu. Dunia natural dan this material world. There is no father in heaven, gak ada. Only Mother Earth, Gaia yang ada di sini. Jadi saudara bisa lihat ya, perkembangan seperti demikian. Liberal sangat menolak semua yang berbau supernatural, maka secara tidak langsung orang-orang Kristen ini yang diserang demikian menanggapi dengan menekankan tentang hal-hal yang supernatural. Menekankan ada Tuhan, ada mujizat, ada segala sesuatu yang bersifat supernatural. Karena itu saudara, kita sebagai anak zaman, mau tak mau kita juga lebih ke arah sebelah sini ya. Dan tentunya kita tahu ya, kalau kita mau mobil kita mau miring ke sebelah kiri, mau tabrakan ke sebelah kiri, jalan terbaik adalah bukan tabrakan ke sebelah kanan kan? Tapi stay in the middle, stay on course gitu, seimbang. Maka memang kecenderungannya adalah ketika dunia itu miring ke kiri ya, menolak supernatural, maka ada orang-orang Kristen fundamentalis yang sangat ekstrim ke kanan juga. Terutama ketika finding ini dikeluarkan,
Lalu ada orang-orang yang sebelah kiri ini ya, yang maksudnya sebelah kiri sini, yang ini, yang mulai membungkusnya dengan nuansa, oh kami menemukan mana. Ternyata mana itu real, bukan isapan dongeng Alkitabiah, dan ternyata enggak divine banget ya, enggak rohani atau enggak surgawi banget ya, bukan roti surga ya. Itu roti bahkan bukan roti, itu hal yang natural dan biasa. Maka ketika kita membaca gitu, responnya adalah menanggapi dengan, oh enggak, ini pasti supernatural, harus turun dari surga. Jadi saudara, kita pengen coba lihat, bangun panggungnya terlebih dahulu, bangun argumennya terlebih dahulu ya saudara, bahwa ini adalah perdebatan zaman kita modern yang mendikotomikan antara natural dan supernatural. Alkitab, bangsa Israel, bangsa Mesir, bangsa Kanaan, itu hidup di dalam nama budaya yang namanya Ancient Near East, budaya timur kuno dekat, di mana mereka itu nggak ada kesulitan untuk melihat segala sesuatu ini memang supernatural. Dan Tuhan, dewa-dewa mereka, dewa-dewi itu bekerja memakai hal-hal atau barang-barang yang ordinary, hal-hal yang bersifat sehari-hari gitu. Memang Tuhan itu bekerjanya lewat apa yang kita lihat sehari-hari gitu. Gagal panen itu karena Tuhan marah. Sukses panen itu karena Tuhan sedang berbaik hati kepada umatnya. Jadi nggak ada urusan antara hal yang alami dengan hal yang supernatural. Mereka nggak lihat ada dikotomi, mereka melihat itu semua satu kesatuan dan nggak ada masalah dengan hal tersebut. Maka saudara, di sini ya, walaupun kita mungkin bisa open untuk melihat bahwa mana ini ternyata natural loh, bisa dijelaskan dan ada barangnya saat itu ya, sampai saat ini bahkan, bukan berarti kita lantas otomatis jatuh ke dalam kubunya liberal ya. Oh kita nggak percaya supernatural sebenarnya. Enggak saudara. Tapi kita memang bisa melihat ini natural. Tapi tetap kok di dalam Alkitab kita bisa terima hal-hal yang supernatural juga. Yang memang tidak bisa dijelaskan secara alamiah ya. Misalnya kenapa hari ke-6 itu mananya bisa expirednya 2 kali lipat. Sedangkan biasanya expirednya 24 jam ya. Tapi kenapa khusus hari ke-6 itu 48 jam expirednya? Berarti ini kan ada sesuatu yang sangat tidak alamiah ya. Apakah serangga-serangganya itu bisa memproduksi itu ya bahan pengawet lebih banyak hari ke-6 atau bagaimana gitu. Ini dan juga ketika nanti mereka dikatakan mereka harus menyimpan mana disimpan di dalam kotak untuk nanti menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Loh kok nggak busuk, nggak bulukan, nggak ini. Berarti kan tetap ada yang bersifat supernatural. Kita nggak against hal tersebut. Tapi kita juga di satu sisi juga nggak harus against penjelasan mana yang bersifat natural tersebut. Dan satu argumen lagi. Kalau saudara masih kesulitan ya. Wah Pak Heru ini bau-bau liberal nih hari ini nih. Gitu ya. Mulai menggiring kita ke arah bau-bau liberal. Enggak saudara, saya justru mau mencoba bersikap balance bahwa kalau memang sesuatu yang Alkitab sendiri tidak larang, Alkitab sendiri ini ya tidak ada kesulitan dengan hal tersebut, maka sepertinya kita juga tidak harus sangat-sangat secara dogmatis menolaknya atau menerimanya di satu sisi. Nah, salah satu argumennya lagi adalah kenapa sebenarnya kita bisa aja terima penjelasan mana secara natural ini. Maka adalah ini saudara. Kita mesti mempertanyakan yang namanya mujizat itu apa sih? Kualifikasi mujizat itu apa? Apakah harus aneh, tidak natural, ajaib, atau apa? Apakah yang namanya mujizat itu sesuatu yang gak bisa dijelaskan datangnya dari mana? Atau justru kita mau merenungkan satu poin tentang mujizat ya, bahwa mana itu ternyata tetap mujizat walaupun datangnya secara natural. Dan apa sih yang membuat sebuah roti itu roti surga gitu ya, roti surgawi, heavenly bread? Apakah itu
bener-bener croissant yang harus turunnya jatuhnya pelan-pelan dari surga gitu ya. Nggak boleh cepat-cepat karena bikin anak-anak takut, nanti harus turunnya pelan-pelan lalu baru diambil satu persatu. Barangnya sendiri yang aneh atau apa saudara? Nah kalau kita melihat ada satu penjelasan lagi ya yang kita rasa bisa mendukung, yaitu adalah Tuhan menjanjikan makanannya dalam dua hal. Yang pertama adalah daging, yang kedua adalah roti. Kalau roti itu harus bersifat supernatural, kenapa kita bisa terima bahwa burung puyuh itu adalah burung puyuh? Mestinya kalau saudara konsisten harus supernatural, saudara mestinya protes juga. Kenapa burung puyuh? Kenapa nggak burung dodo? Kenapa nggak daging dinosaurus gitu ya? Kenapa burung puyuh yang dikirim angin dan ada penjelasan naturalnya katanya burung itu seringkali di dalam badai terkirim oleh angin badai sehingga mereka kecapean lalu sampai ke daerah situ sudah mulai lemas lalu banyak yang berjatuhan lalu diambil oleh orang-orang. Nah kalau kita nggak keberatan dengan burung puyuh yang penjelasannya natural, lalu kenapa kita sangat against bahwa mana itu harus bersifat supernatural? Kita nggak, kalau saudara mengharapkan mana itu harus datangnya croissant turun dari surga, saudara mestinya juga keberatan. Burung puyuhnya itu harusnya sudah digoreng dalam rasa crunchy atau original di dalam box yang ada gambar orang tua tersenyum. Nah itu baru supernatural. Tapi kalau burung puyuhnya pingsan datang ke situ, ini terlalu natural. Kita harus menolak gitu. Jadi saudara lihat di sini ya, ketika kita mau mencoba menggumulkan tentang natural, supernatural, ordinary, extraordinary, kita pengen sebenarnya menjawab pertanyaan ini, pertanyaan yang nantinya akan menentukan bagaimana kita membaca kehadiran Tuhan, tangan Tuhan ketika memelihara hidup kita. Yaitu kita itu pengen lihatnya cara Tuhan bekerja itu harus bombastis, harus extraordinary, harus supernatural, atau saya menamakan bombastic theology. Dan kita kenapa suka bombastic theology ini? Karena saya duga kita semua dibesarkan menonton Doraemon, saudara. Kenapa karena anak saya tadi juga nonton Doraemon ya, di TV gitu. Saya agak sebel gitu kalau anak saya itu nonton Doraemon. Karena begini saudara, kita itu dari kecil kan nonton Doraemon, kita sering melihat si Nobita itu kan malas banget ya. Males, terus maunya instan, maunya gampang, maunya cepat gitu. Lalu seperti biasa ya, Doraemon, kenapa Nobita? Aku gagal lagi, ulangan dapat 20, matilah besok kalau nggak 100, tolong Doraemon. Besok ulangan harus 100, kalau nggak lulus, ayo Doraemon. Kamu belajar dong Nobita, nggak bisa, harus ini. Roti ingatan keluar dari situ ya. Saudara ingat gak roti itu? Roti tawar yang dijiplak terus dimakan, semua rumusan langsung muncul. Aduh, saya waktu SD nonton gitu saya berharap oh Tuhan ada roti seperti itu dong gitu ya. Tapi kalau khotbah kayaknya begah juga ini kalau harus jiplakin Alkitab banyak-banyak ya. Maka lebih gampang mungkin yang lain-lain gitu. Pintu kemana saja, baling-baling bambu. Kan kita pengennya begitu ya. Aduh pengen jalan-jalan nih. Pengen healing ke Jepang. Tapi tiket mahal ya. Seandainya ada pintu kemana saja. Tokyo, Osaka. Enak ya, gak usah nabung, gak usah beli tiket. Tinggal pintu kemana saja. Itu kan kita membayangkan, ya solusi itu harus begitu loh. Coba saudara nonton Doraemon, solusinya adalah Nobita, kamu kalau mau 100, mari kita belajar dengan rajin. Saya imlakan kamu satu persatu. Nomor 1, apa Nobita? Ini salah, jawabannya adalah ini. Kita dengarnya, ini mah
Nggak usah nonton Doraemon ya, tinggal lihat istri saya ngelesin anaknya itu sama gitu ya. Nggak menarik ya saudara. Doraemon menarik justru karena bombastis, karena extraordinary, karena quick, karena easy, karena yaitu gosok-gosok keluar jin, langsung apapun yang kamu inginkan kamu dapatkan saat ini juga tanpa harus kerja, tanpa harus susah payah menabung dan yang lain gitu. Aduh, Doraemon, saya jatuh cinta sama Shizuka. Ya kamu PDKT dong. Susah, saingannya banyak. Panah Cupid. Terus tembak ke Shizuka, meleset kenanya si Giant. Terus Giantnya kejar-kejar Nobita. Lalu the end gitu kan ya. Seringkali kan Doraemon begitu ya. Bahwa ada hukumannya juga kalau kamu salah melakukan. Tapi kan saya duga juga mungkin banyak jomblo saat ini berharap panah Cupid ya. Karena apa? Karena PDKT susah. PDKT ada resiko tertolak, ada resiko kalah saingan. Lalu apa solusinya? Diam-diam lalu berdoa untuk panah Cupid atau apa? Dan ini saudara, kita mesti mengkritisi teologi Doraemon ini ya, teologi bombastis. Dan ternyata gereja nggak kebal ya. Gereja juga seringkali tanpa sadar mendorong jemaatnya untuk menghidupi visi seperti demikian. Kapan? Ya ketika ruang-ruang kesaksian biasanya. Karena kalau kesaksian yang terlalu ordinary kurang gigit ya. Kesaksian harus yang bombastis. Kesaksian tuh harus yang wah gitu, yang wow gitu ya, yang nggak pernah kejadian. Misalnya ya saudara, saudara pernah mendengar mujizat George Mueller ya, yang George Mueller itu punya panti asuhan dan satu hari dia mendapati stafnya berkata, "Pak, gawat Pak, kenapa? Pagi ini tidak ada makanan, semua tepung, semua gandum habis, susu juga habis. Bagaimana ini? Sedangkan 1 jam lagi ini jam makan paginya anak-anak." Lalu Mueller bilang, "Ini bukan anak kita, ini anak-anak Tuhan. Mari kita pakai setengah jam ini untuk berlutut berdoa." Jadi mereka pakai setengah jam itu bukan untuk pinjam-pinjam tepung, bukan untuk cari-cari makanan di tempat yang lain, tapi mereka berdoa kepada Tuhan. Lalu tinggal setengah jam lagi, masih belum ada gitu ya. Mereka berharap nanti tepungnya muncul sendiri di situ, enggak juga gitu. Lalu bagaimana? Tetap siapkan piring-piring, lalu disiapkan gitu. Lalu tinggal sisa 5 menit. Bagaimana ini Pak Mueller? Tetap bunyikan lonceng. Lonceng, lalu anak-anak tahu ya, itu lonceng jam makan pagi mereka turun semua. Yang mereka dapati adalah piring-piring kosong dan gelas yang kosong. Lalu bagaimana ini? Tidak apa-apa anak-anak, mari kita berdoa, Tuhan yang akan sediakan. Mari kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk makanan pagi yang kau sediakan bagi kami. Kami menerimanya dengan ucapan syukur. Amin. Teng tong. Coba buka itu pintunya. Kenapa itu? Siapa itu? Lalu dibuka. Kenapa ya? Ini panti asuhan ya? Iya, kenapa? Ini saya sedang mau mengantar susu, kereta susu gitu. Tapi roda kami stuck gitu. Roda kami patah dan kami nggak akan bisa sampai ke tujuan. Kalaupun sampai nanti susu-susu kami basi. Saya just wondering, kalian perlu susu atau enggak ya? Kalau kalian mau, saya mau berikan susu ini semua kepada kalian. Oh puji Tuhan, susu dapat gitu ya. Tuangkan susu-susu ke semua gelas-gelas. Teng tong. Siapa itu? Tukang roti. Kenapa? Saya nggak bisa tidur semalaman. Saya merasa bersalah gitu ya. Saya cuan roti banyak banget gitu. Dan saya kepikir, saya kayaknya harus membuat roti deh bagi panti asuhan. Jadi semalam-malaman saya bikin roti untuk kalian. Nah ini roti-rotinya gitu ya, lalu dihidangkan. Oh terima kasih Tuhan, jawaban doa yang spektakuler ini. Saudara suka dong ya dengar cerita begini ya. Kalau saudara lagi morat marit, ini udah tunggu berapa?
tanggal 17, oh enggak, masih tengah bulan lah ya. Tapi kalau saya cerita ini di tanggal 29, 30, wah saudara akan amin, amin saudara gitu ya. Lebih relate gitu, kecuali saudara yang memang tengah bulan pun sudah morat-marit gitu ya. Ini juga perlu gitu. Jadi saudara bisa lihat ya, kalau tentang hal-hal begini enak ya untuk jadi kesaksian. Tapi coba kalau kesaksiannya adalah seperti begini ya. Saya Pendeta Heru, saya punya panti asuhan, anaknya 5, enggak 4, sorry. Anaknya 4 gitu. Bukan panti asuhan, sorry. Gitu. Saya punya panti asuhan, ini namanya juga contoh ya, ilustrasi. Saya punya panti asuhan, anaknya 40. Dan enggak pernah satu hari pun anak-anak itu kurang roti dan kurang susu, karena saya punya manajer yang sangat ahli dalam manajemen. Dan saya juga punya list of donatur yang dengan rutin memberikan persembahan-persembahan. Dan panti asuhan ini dikelola dengan sangat profesional, dengan sangat baik, dan hampir tidak pernah berkekurangan. Ini kesaksian saya. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Saudara akan rasa, sama dong dengan cara saya memanage company saya ya. Kurang greget ya saudara ya. Saudara lebih suka kesaksian yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama lah ya. Lebih dramatis, lebih extraordinary, lebih keren lah gini. Dan memang Tuhan bekerja demikian saudara. Kita percaya itu cara Tuhan bekerja saat itu bagi George Mueller. Tapi saya juga percaya Tuhan juga bekerja dengan hal-hal ordinary, memakai talenta orang memanage company dengan baik, dengan ada donatur yang memberikan persembahan dengan rutin. Dan kita nggak harus terpecah belah melihat cara Tuhan bekerja itu harus yang seperti ini, yang pertama tadi gitu. Tapi kita juga mau mencoba melihat dari teologi mana hari ini, yang natural tadi, bahwa Tuhan juga bisa bekerja dengan cara yang sangat ordinary, teratur, dan sehari-hari begitu. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat untuk hal-hal yang alamiah maupun juga hal-hal yang extraordinary ini. Tuhan berhak memakai keduanya dan kita jangan mengkutupkan Tuhan, pekerjaan Tuhan itu hanya ke salah satu kutub saja. Dan kita mau melihat bahwa melalui mana orang Israel itu diajar bukan hanya melihat Tuhan itu untuk pekerjaan yang luar biasa, yang bombastis di dalam 10 tula ya. Oh, Yahweh itu seperti apa? Yahweh itu seperti God of War, Tuhan perang. Sedangkan cara Tuhan memelihara, ya Tuhan membebaskan mereka dari tangan Firaun, dari tentara-tentara Mesir. Tapi di padang gurun Tuhan itu lebih digambarkan seperti ibu yang memelihara keseharian, yang memberikan makan setiap hari kepada umatnya. Dan ini cara yang Allah yang memberikan makanan sehari-hari kepada mereka. Dan Israel harus belajar bergantung bukan untuk hal-hal yang besar tadi, masalah perang, masalah kebebasan, tapi juga harus belajar bergantung untuk hal-hal yang sehari-hari makanan ini. Saya coba search ya, saudara ingat Dewa Dapur? Tahu gak Dewa Dapur? Dewa Dapur yang urusannya itu ngurusin dapur, supaya dapur saudara tetap ngebul gitu. Dan Dewa Dapur, dewa yang lower class ya, dewa yang lower class yang kita hanya ingat, orang Chinese at least ya, hanya ingat Dewa Dapur itu waktu Xinjia, waktu Imlek. Karena harus kasih dia itu kue lengket-lengket itu loh. Kenapa? Karena dipercaya si Dewa Dapur ini nanti akan lapor ke Kaisar, Dewa Besar, segala kejelekan kita di rumah. Maka supaya dia tutup mulut, kita kasih kue keranjang yang manis-manis supaya dia lapornya manis. Dan lengket-lengket supaya dia agak susah buka mulutnya gitu. Jadi Dewa Dapur yang kita ingat cuman setahun sekali dan agak inferior. Tapi saudara, kalau urusan perang, God of War, saudara bisa cari itu banyak sekali. Mulai dari Quan Kong dengan itunya ya, Dragon Blade-nya. Lalu ada Ares, ada Zeus, ada Thor, ada yang lain-lain keren-keren gitu ya. Dan biasanya yang dipajang di rumah-rumah adalah apa saudara? God of War ini untuk urusan yang besar-besar kita belajar bergantung sama Tuhan. Tapi untuk urusan makanan, untuk urusan sehari-hari, I can handle it God, but
I will talk to you, I will find you untuk urusan yang besar-besar saja. Dan mungkin itu masalah kita ya. Kita itu anti diasosiasikan untuk hal-hal yang remeh-temeh dan receh. Kalau saudara diasosiasikan untuk itu ya, remeh-temeh, receh gitu, kita agak terganggu gitu. Sedangkan Tuhan kita sepertinya tidak terganggu. Tuhan kita itu enggak ini saudara, enggak insecure ya. Dia itu justru berani memakai barang-barang yang remeh untuk menjadi alat di tangannya. Saudara kalau diundang ke acara penting gitu ya, saudara akan mungkin langsung beli jas yang bermerek, kalau bisa jam tangannya yang bermerek. Saudara juga mungkin sewa limusin atau sewa itu ya, mobil-mobil yang keren. Tapi kalau saudara wedding biasanya pakai apa? Alphard, Mercedes gitu. Saudara berani gak waktu wedding tuh pakai Ayla gitu ya? Pakai Ayla dan Agia dan segala sesuatunya gitu. Justru itu bentuk apa? Bentuk orang yang sangat secure ya. Jokowi itu berani makan di warteg gitu ya. Berani pakai sepatu local made. Dia nggak takut untuk harus pakai merek-merek besar karena ya sudah besar gitu ya. Orang-orang yang kayak seperti apa itu CEO besar Mark Zuckerberg dan yang lain kan pakai baju yang bahkan tanpa merek ya. Mereka udah nggak terganggu lagi dengan merek karena status mereka nggak terdongkrak hanya karena mereka pakai status branded tertentu. Justru kita ini nih yang remeh-temeh harus pinjam brand-brand besar itu supaya status kita terdongkrak. Wih, dia pakai Gucci loh. Wih, dia naik BMW loh. Nah itu kita justru yang mungkin agak insecure sehingga kita harus pinjam barang-barang mulia, merek-merek besar, merek-merek mahal supaya kita ikut terdongkrak statusnya. Tuhan udah sangat mulia, Tuhan kita itu nggak insecure harus pakai yang paling mulia, paling ini. Dia bisa pakai yang paling mulia, tapi dia juga bisa pakai barang yang paling remeh-temeh untuk alat pekerjaannya. Dan itu paling jelas kalau Tuhan pakai hal yang remeh untuk menggambarkan realita yang sangat mulia. Di mana saudara? Di perjamuan kudus. Waktu dia berkata tubuhku, ini yang paling mulia ya, tubuh Kristus. The body of God himself. Itu dia pakai apa? Roti dan anggur. Sehari-hari di menu makanan mereka setiap hari itu roti dan anggur. Kita jangan asosiasikan kita roti itu mewah, anggur itu keren. Ya mereka sehari-hari ya roti dan anggur. Kalau buat kita ya nasi dan teh manis gitu ya. Untuk menggambarkan the body of Christ. Kalau kita gagal melihat ini saudara, implikasinya adalah nanti kita juga gagal melihat pekerjaan Tuhan di hal-hal yang remeh-temeh receh ini. Padahal itu juga adalah cara Tuhan bekerja di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Kita insist harus lihatnya itu yang spesial, yang extraordinary. Sehingga kita gagal melihat pekerjaan Tuhan yang jauh lebih banyak, jauh lebih limpah di dalam hal-hal tersebut. Maka saudara, pertama ya, kita mesti tanya, lesson kita membahas mana yang ternyata adalah serangga ini, lessons-nya apa saudara? Lessons-nya adalah bukan kita ke Semenanjung Sinai lalu cari barang itu lalu bawa pulang, bukan saudara. Tapi lessons-nya adalah kita mau belajar membaca tangan Tuhan. Kita mau belajar melihat tangan Tuhan di balik hal-hal yang biasa-biasa saja, yang natural. Saudara diajak untuk belajar membaca mana yang natural ini sebagai hal yang datangnya dari tangan Tuhan. Saudara kalau bisa melihat dengan kacamata seperti ini, saya guarantee hidup saudara akan jauh lebih limpah. Hidup yang berkelimpahan itu bukan hidup yang penuh dengan semua gadget, semua hal saudara bisa miliki, bukan saudara. Tapi
saudara mempunyai hidup yang berkelimpahan adalah ketika saudara nggak habis-habis lihat berkat Tuhan itu di mana-mana. Berkat Tuhan tuh nggak habis-habis di dalam hidup saudara. Itulah hidup yang berkelimpahan. Tapi orang yang kaya tapi terus longing ya, terus nggak puas, itu bukan hidup yang berkelimpahan. Itu justru hidup yang miskin. Sudah kaya materi pun masih nggak puas. Tapi hidup yang berkelimpahan justru adalah hidup yang bisa lihat semua yang Tuhan berikan itu, dia bisa lihat tidak habis-habis mengucap syukur untuk semua hal-hal yang ada di dalam hidupnya. Maka ini ya saudara, kita kadang take it for granted berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Sampai apa? Sampai berkat itu ditarik atau berkat itu hilang, baru kita mulai sadar, ini berkat yang ternyata penting loh, berkat yang ternyata sangat-sangat membantu hidup saya gitu. Saya 2 bulan di Belanda waktu itu ya, yang waktu saya 2 bulan, saya menyadari berkat yang benar-benar saya take it for granted adalah ini saudara, bisa makan tanpa mikir. Karena setiap hari di rumah itu nggak usah mikir ya, istri masakin pagi menunya apa, siang menunya apa, malam menunya apa, tinggal makan gitu. Saya di Belanda itu mesti mikir loh, ini ke supermarket beli apa aja ya. Beli beras, beli semua gitu. Waktu pulang-pulang lupa beli minyak. Jadi goreng nasi nih pakai apa ini, nggak ada minyak gitu. Aduh, akhirnya makan sandwich lagi malam itu karena nggak ada minyak. Besokannya beli minyak lagi, terus masak gitu. Terus masak nasi goreng sekaligus banyak. Jadi supaya nggak pusing lagi, ya sudah saya masak banyak buat 3 hari selanjutnya. Hari keempat saya trauma lihat nasi goreng gitu ya. Nggak mau lagi itu makan nasi goreng gitu. Pagi nasi goreng, siang nasi goreng, malam nasi goreng sama rendang gitu ya. Besok pagi nasi goreng sama sosis, nasi goreng sama apa, aduh bosen nasi goreng. Jadi telepon WA, kangen nih makan caisim, makan kangkung gitu ya. Yang sehari-hari biasa gitu ya, kol gitu ya. Yang seringkali komplain gitu ya, kok lagi gitu ya. Ini bisa bersyukur gitu ya, makan gak usah mikir. Karena di situ setiap kali mau makan mesti pikir apa lagi ya, mesti goreng apa lagi ya, makan apa lagi. Buntut-buntutnya menunya itu lagi, kalau nggak sosis, sandwich, roti dan apapun itu, sereal dan yang lain-lain. Jadi pulang-pulang saya bisa sangat-sangat bersyukur ya untuk hal-hal yang saya nikmati setiap hari tanpa saya menyadari itu berkat besar. Nanti setelah khotbah, setelah selesai, kita ada yang namanya jemur ya Bapak Ibu, jembatan pemuritan, diskusi kelompok untuk mendiskusikan khotbah ini supaya kita bisa mencoba merefleksikan dan kita diskusi di dalam kelompok. Nanti diskusi kelompok yang pertama itu saya minta saudara mendiskusikan mana remeh-temeh apa ya yang saudara terima secara rutin tapi lupa berterima kasih. Nah kalau buat saya tadi contohnya itu. Nah saudara coba pikirkan kira-kira apa ya yang sebenarnya itu sangat penting, sangat membantu, sangat menjadi berkat tapi saudara lupa gitu ya. Karena itu sudah terlalu common, sudah terlalu sehari-hari, sudah terlalu daily sampai nggak mengucap syukur lagi untuk hal tersebut. Dan hidup berkelimpahan adalah hidup yang bisa melihat mana Tuhan itu benar-benar baru setiap hari. Walaupun mananya nggak berubah jadi rendang, nggak berubah jadi ayam goreng, nggak berubah dari apa mana gitu ya. Tapi selalu segar setiap hari. Maka saudara, tidak ada satu hal pun yang terlalu sederhana, terlalu sementara untuk menjadi hal yang mengingatkan kita kepada Tuhan. Kamu bisa bersyukur apa? Untuk hal ini, itu terlalu sederhana. Untuk hal itu, itu terlalu sementara. Gitu. Basically, bukankah justru kita belajar ya saudara, disiplin rohani itu adalah justru kita berusaha melihat Tuhan di dalam keseharian dan kesederhanaan. Inilah yang namanya disiplin rohani. Kenapa harus disiplin? Karena kalau kita nggak disiplin, kita nggak bisa lihat. Nah disiplin rohani itu apa saudara? Yang paling simpel adalah yang saudara lakukan bahkan sudah terlalu otomatis, lihat piring, langsung tunduk dan langsung doa makan. Doa makan itu sebenarnya adalah disiplin rohani ya.
untuk melihat siapa yang memberikan makanan, bukan cuman apa makanannya. Ya. Jadi bukan cuma seperti anak saya itu ngomongin tentang semua menunya, tapi belajar melihat dari yang kelihatan ini ya, dari bakso, dari caisim, dari apa, siapa yang memberikannya. Satu hari dulu ya, waktu belum nikah, saya berkunjung kan ke rumah, maksudnya ke rumah calon mertua di pulau, di Kepulauan Riau itu nginap beberapa hari di situ. Lalu dia masakin kan, waktu masakin, lalu saya berdoa terima kasih. Terus dia tanya, itu apa si Heru doa apa? Ya doa terima kasih sama Tuhan lah. Lah yang masakan gua, kok terima kasihnya sama Tuhan gitu ya, gitu ya. Ya maksudnya saya juga berterima kasih ya. Ini bukan berarti saya ada masalah dengan mertua ya, enggak ya saudara. Tapi saya mau bilang adalah di dalam teologi ini ya, kalau kita bisa melihat bahwa Tuhan itu bisa kasih kita makan bahkan lewat mertua yang ngomel tadi loh. Makanan kita tuh datangnya lewat tangan orang lain. Bahkan tangan koki, tangan istri yang masak, tangan mertua yang ngomel. Itu lewat semua hal tersebut. Kita gak harus baru bersyukur kepada Tuhan kalau tiba-tiba sering ada nasi goreng, jangan nasi goreng lagi deh. Ada steak di depan kita gitu ya. Wah, kita sebelumnya enggak ada, terus kita buka mata ada gitu. Enggak harus gitu. Setiap kali saudara makan nasi yang rutin, belajar untuk melihat bahwa ini datangnya dari Tuhan. Ya memang sih yang beli beras saudara, pakai gaji saudara, pakai apa saudara. Tapi saudara bisakah melihat bahwa makanan ini yang dibeli oleh uang saudara, yang dimasak oleh mama saudara, itu pun datangnya dari Tuhan. Ini kan disiplin rohani ya. Disiplin rohani untuk melihat apa kita bisa lebih peka melihat tangan Tuhan di balik semua hal yang so ordinary tadi. Nah itu pertanyaan diskusi kedua. Bagaimana kita melatih disiplin rohani lebih peka melihat hal-hal tangan Tuhan di balik hal-hal tersebut gitu. Poin yang terakhir adalah yang saya ingin coba bahas adalah justru hal-hal yang sederhana, yang sehari-hari tadi, justru adalah hal yang terpenting loh. Saudara suka mungkin yang lagi nabung untuk beli handphone terbaru, yang lagi nabung untuk beli kendaraan, lagi menabung untuk beli rumah gitu ya. Mungkin terpikirnya yang paling penting adalah hal-hal big items, big ticket seperti demikian gitu. Enggak saudara. Kadang-kadang Tuhan menghadirkan dirinya dalam hidup ini justru lewat hal-hal yang sangat simple, yang bahkan sangat sementara, yang nggak ada lagi. Rumah itu bisa puluhan tahun gitu ya, handphone bisa bertahun-tahun, mobil bisa berbelas-belas tahun. Tapi yang terpenting tuh yang saudara saudara nggak bisa nggak punya itu dalam hal menit itu apa saudara? Yang kalau Tuhan nggak berikan itu, saudara semua mati. Nafas saudara. Yang saudara hirup, langsung buang lagi dalam hitungan detik. Tapi kalau itu Tuhan tarik 3 menit aja, kita semua udah di ICU gitu. Hal-hal yang so common ya, oksigen yang Tuhan berikan itu justru yang ternyata yang paling penting. Saudara di ICU itu saudara gak peduli loh, apa nanti mau punya mobil merek apa gitu ya. Kalau lagi menggap-menggap itu bukan berikan saya Toyota Tuhan atau enggak Alphard Tuhan. Enggak saudara, saudara akan bilang tabung oksigen, mahal, tetap bayar. Karena itu yang terpenting. Justru hal-hal terpenting justru Tuhan kasih kita secara gratis ya. Air minum, nafas, cinta kasih seorang ibu, pertemanan, itu semua diberikan dengan gratis oleh Tuhan. Sekali lagi, hal-hal sederhana sementara ini justru ternyata yang paling esensial di dalam kehidupan kita. Tapi kita itu maunya itu hal-hal yang sekali lagi bombastis. Kalau ada seorang teman datang lalu sharing, aduh masalah gue berat banget bro, cerita 1 jam. Saudara bingung,
ini mau diapain ya? Dikirim ke psikiater, dikasih obat, diapain gitu. Saudara nggak punya kata-kata dan saudara berkata, bro kita doa bareng-bareng yuk, kita doa. Lalu teman saudara cuma berkata, doa doang. Dan kita kadang-kadang melihat doa kan cuma doang ya, doa doang. Padahal kalau kita mau lihat nanti ya, minggu-minggu mendatang ketika bangsa Israel perang dan tangan Musa harus teracung di atas gitu, kita benar-benar sadar gitu ya, doa itu nggak doang loh. Doa itu bukan doang, doa itu justru ternyata adalah kunci dari perubahan yang sesungguhnya. Tapi justru terkadang itu yang paling kita abaikan. Di gereja ini, apa sih yang paling diabaikan? Event apa yang paling diabaikan saudara? Yang paling sedikit orang datang. Kalau seminar besar-besar gitu, daftar 1,2 juta pun datang saudara. Dari mana-mana datang. Tapi saudara tahulah ya, saya lagi ngomongin apa. Wah susah itu, Sabtu pagi. Susah bangunnya itu. Tapi saudara tahu apa yang membuat gereja ini tetap berdiri? Itu bukan manajemen yang hebat. Bukan karena keuangan yang hebat. Bukan karena, kalau kita mau lebih berani lagi ya, bukan karena pendeta yang bisa khotbah hebat. Gereja ini bisa berdiri itu seharusnya adalah karena ada jemaat-jemaat yang berdoa. Gereja bisa punya segala sesuatu, tapi gak punya kehidupan doa, itu bukan gereja. Maka kita belajar melihat apa yang benar-benar penting. Saudara kalau bisa melihat doa itu satu hal yang penting, maka coba memprioritaskan di dalam kehidupan saudara untuk bisa sedikitnya ini disiplin rohani. Memang sih nggak langsung obvious gitu ya. Oh saya datang ke PD, minggu depan kau sore langsung penuh sampai ke lobi gitu, sampai ke atas. Ya mungkin enggak saudara. Tapi tetap ya Tuhan bekerja lewat hal-hal yang kita nggak bisa lihat secara nyata, secara instan begitu. Tapi yang penting kita tahu ya, itu datangnya dari mana dan dari siapa. Maka intinya mana itu bukan urusan sekedar bendanya. Bukan saudara. Tapi kita diajar untuk melihat tangan siapa di belakang yang memberikan mana bagi kita. Pelajaran hari ini tentunya bukan hanya sekedar supaya saudara itu belajar mengucap syukur. Oh iya, nanti saudara pulang bilang ke mama, "Ma, thank you ya udah masakin setiap hari ya. Saya diingatkan sama khotbah hari ini gitu." Atau suami-suami ya yang suka protes kol dan nasi goreng, terus mulai bersyukur. Hon, thank you ya Hon untuk fried rice-nya. Bukan itu saja saudara. Tapi adalah pelajaran ini saudara sangat berkaitan dengan Injil. Injil? Iya, Injil. Karena Injil itu adalah hal yang terpenting, tapi datang di dalam bungkusan yang sederhana. Hal yang paling penting dan mulia datang di dalam bungkusan yang hina. Kalau kita menolak pelajaran dari mana hari ini, sangat mungkin kita akan mengulangi apa yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap Yesus. Coba tampilkan ayat Yohanes 6, 41 sampai 43 ya. Saya akan membacakan 3 ayat ini. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? So ordinary, so biasa, kita tahu dia datangnya dari mana, nggak misterius banget kok. Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut." Saudara bisa lihat pelajaran ini sangat relate. Mereka menolak Yesus karena apa saudara? Karena Jesus too ordinary buat mereka. Mereka tahu Yesus datang dari mana. Mereka tahu betul Yesus memberikan mana, memberi makan 5.000, bombastis banget. Tapi ketika Yesus berkata, itu tuh cuma simbol, itu menuju kepada ini yang sebenarnya. Akulah roti yang turun dari surga. Kamu mau terima saya atau enggak? Enggak mau. Saya maunya yang bombastis itu aja. Kami mau Yesus yang bisa kasih makan 5.000 orang. Tapi Yesus yang berkata, "Akulah roti hidup, makan daripadaku."
nggak mau. Ya saudara, saya menutup dengan kutipan seorang teolog yang berkata demikian ya saudara. Yesus adalah mana ilahi di padang gurun. Dia mengingatkan kita hari demi hari bahwa kita hidup karena Allah tidak menyediakan apa yang kita inginkan, melainkan apa yang kita perlukan. Yaitu apa? Roti, nafas, cinta kasih, air putih, nasi goreng, relasi dengan Yesus dari Nazaret yang datang dari surga untuk membawa kehidupan yang berkelimpahan di dunia ini bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini kami juga boleh diingatkan lewat khotbah yang biasa. Bukan khotbah yang luar biasa, bombastis, tapi khotbah mingguan yang rutin, yang setiap minggu kami datang, kami expect juga akan ada khotbah sekitar 40-45 menit yang kami dengar. Tapi kami percaya lewat hal-hal yang biasa inilah firman Tuhan, anugerah Tuhan datang kepada kami. Untuk kami boleh mengenal siapakah Engkau. Kami semakin masuk ke dalam pengenalan tentang Yesus, Juru Selamat kami, gak harus lewat mimpi, gak harus lewat mujizat, tampilan yang luar biasa, tapi kami mengenal Engkau justru lewat mana sehari-hari, lewat firman Tuhan, lewat PA, lewat contoh nyata dari orang-orang Kristen yang hidupnya baik, lewat makanan yang Tuhan sediakan, lewat segala hal. Dan nanti lewat diskusi kami juga bisa melihat Tuhan hadir di dalam kehidupan rekan-rekan yang lain. Kami ingin lebih peka ya Tuhan melihat tangan-Mu yang bekerja di dalam segala waktu dan segala hal, mendatangkan cinta kasih anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan setiap dari kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.